Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat Jumat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku panitia Masjid Nurul Imam. Yang pertama, mengenai saldo keuangan Masjid Nurul Imam. Saldo hari Jumat yang lalu, tanggal 14 November 2025, berjumlah Rp18.187.000. Pemasukan dari sholat Jumat di pekan yang lalu berjumlah Rp335.000. Untuk pengeluaran khotib dan juga Bilal pada sholat Jumat yang lalu, yakni berjumlah Rp250.000. Alhamdulillah, saldo akhir Masjid Nurul Imam pada Jumat ini yakni berjumlah Rp18.272.000. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang Bapak keluarkan kepada Masjid Nurul Imam ini dapat dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terkait khatib dan juga imam pada Jumat ini yang bertugas yakni Ustadz Muhammad Haris Zarkasih MA. Insyaallah beliau sebentar lagi datang, sedang dalam perjalanan. Dan juga terkait Bilal yakni Bapak Seto. Selanjutnya, info selanjutnya ada wakaf dari Ibu Hajjah atau Ibu Haji Deni Aswad ya, yang kemarin sudah menyumbangkan salah satu pompa air yang kebetulan kemarin sudah rusak. Beliau mewakafkan satu pompa air diniatkan untuk almarhum Bapak Haji Deni Aswad. Kita doakan mudah-mudahan diterima wakafnya dan juga infak sedekahnya, amin ya rabbal alamin. Pengumuman selanjutnya yakni ada beberapa undangan. Yang pertama, undangan dari Musola At-Ta'awun yang beralamat Kafling Harapan RT 01 RT 01 dan 02 RW 031. Acaranya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu atau hari Ahad tanggal 23 November 2025. Untuk waktunya insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 7 hari atau 7 pagi, 7 pagi hingga selesai. Bertempat di Musola At-Ta'awun Kafling Harapan RT 01 atau 02 RW 31 ya. Terkait penceramah insya Allah akan dibawakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Baghir bin Alwi bin Yahya yang selaku Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW, dan juga untuk qorinya adalah Ustadz Ali Habib Metarum. Untuk bapak-bapak yang ingin menghadiri silakan datang pada hari dan juga waktu yang telah diinfokan. Undangan kedua diperuntukkan kepada seluruh kaum muslimin yang berminat
ada tablik akbar se-Indonesia ya dengan tema Indonesia Berdoa yang dilaksanakan pada 28 sampai 30 November 2025 bertempat di Kota Baru, Margeroje, Jati Agung, Lampung Selatan. Insya Allah terkait penceramah ya para ulama-ulama yang ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk luas area acara sekitar 150 hektar dan target kehadiran adalah 1.500.000 orang. Turut juga mengundang kepada para petinggi-petinggi di Indonesia ini. Dan bagi bapak-bapak yang mempunyai waktu luang dan ingin mendapatkan suasana-suasana keagamaan, silakan datang kepada dua undangan yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya dan Allah berkahi juga ilmunya, amin ya rabbal alamin. Kami pun menghimbau kepada bapak-bapak yang masih berada di rumah ataupun di perjalanan agar segera datang ke Masjid Nurul Imam. Insyaallah rangkaian sholat Jumat akan sebentar lagi dimulai. Karena sholat dan juga khutbah adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Jika tertinggal salah satunya, baik khutbah ataupun sholatnya, maka Jumatnya pun akan ikut batal. Untuk itu kami menghimbau kepada yang masih ada di rumah agar segera merapat ke Masjid Nurul Imam. Dan juga untuk adik-adik semua, silakan cari tempat softnya dan nanti ketika khatib sudah naik kepada atau ke atas mimbar agar dapat menjaga kondusivitas selama sholat Jumat berlangsung. Terima kasih. Terakhir kita tutup dengan doa. Kita niatkan kepada orang tua kita yang sudah mendahului, kepada guru-guru kita, terkhusus kepada almarhum Haji Deni Aswad yang sudah berpulang dan keluarganya mewakafkan satu alat pompa air. Mudah-mudahan Allah terima dan juga Allah balas dengan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa ashkuruhu syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min adzabil alim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, mari senantiasa kita berusaha istiqamah memegang teguh menjalankan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berusaha untuk menjalankan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Mudah-mudahan ikhtiar kita yang berkesinambungan menjadikan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang akhir hayatnya tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya menyatakan, innallaha la yu'ti li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan akhar. Allah subhanahu wa ta'ala
tidak memberikan 5 kebaikan kepada hambanya kecuali akan mengikuti kebaikan berikutnya. Yang pertama kata Nabi, wa yu'tihi syukr, Allah anugerahkan kepada hambanya sifat syukur sehingga menjadi hamba yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Maka mereka-mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan garansi oleh Allah melalui firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Lalu para ulama menjelaskan bahwa syukur itu ada yang di dalam hati, disebut dengan syukur qalbi, yaitu al-istish'ar bi annal mun'im wallahu wahdah. Orang yang hatinya bersyukur adalah orang yang selalu merasa bahwa semua yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab dan perantara macam-macam modelnya, tetapi sebab dan perantara itu juga makhluk Allah. Maka jangan meyakini kepada sebab, tapi yakinlah kepada yang mencipta sebab yang disebut dengan al-musabbab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pandai bersyukur, hatinya selalu merasa bahwa segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupannya, yang kadang dirasakan kurang, atau boleh jadi nikmatnya pas-pasan, atau barangkali nikmatnya berlebihan. Ketiga cara Allah memberikan nikmat ini kepada hambanya tetap ia syukuri. Ketika kurang pun bersyukur, ketika pas pun bersyukur, ketika lebih pun bersyukur. Maka orang yang sudah mampu untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan gembirakan dia dengan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bersyukur, orang yang pandai bersyukur, hidupnya tidak ada keluhan. Orang yang pandai bersyukur, hidupnya tidak ada protes. Orang yang pandai bersyukur, hidupnya tidak ada penyesalan. Sebab dia yakin bahwa semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang salahnya kita, dibiasakan hanya bersyukur ketika kondisi lebih, sementara ketika kondisi sedang kurang, maka kita tidak bersyukur. Maka sulit untuk menjadi abdan syakuro, untuk menjadi hamba yang betul-betul mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, jika kita dalam sehari semalam bersyukur kepada Allah melalui anggota badan kita, diajak untuk melakukan salat sebagai bentuk rasa terima kasih diberikan badan yang sehat, sebagai bentuk rasa syukur karena dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibawalah badan ini ke tempat-tempat yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, anishkurli wali walidaika, hendaknya kalian bersyukur kepadaku sekurang-kurangnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Baru setelah itu kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian, berterima kasih kepada kedua orang tua kalian.
Maka jika salatnya 5 kali dalam sehari semalam, sekurang-kurangnya kita pun berterima kasih 5 kali kepada kedua orang tua kita. Ini seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada seorang hamba yang hanya berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menyakiti kedua orang tuanya, tapi mengecewakan kedua orang tuanya, lam tuqbal, maka Allah tidak berkenan menerima ketaatan-ketaatannya. Jika engkau ingin bersyukur kepadaku, jika engkau ingin mencari ridhoku, maka kata Allah, yang pertama harus engkau gapai adalah ridho kedua orang tua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya menyatakan, ridhollah bi ridhol walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Nanti keriduan ini akan terlihat jelas dalam kehidupan kita. Orang yang mengantongi ridhonya orang tua, mesti Allah ridho. Maka hidupnya penuh ketentraman, hidupnya penuh kenyamanan, hidupnya penuh dengan keberkahan. Tetapi jika kita merasakan hidup ini begini-begini saja sampai kemudian muncul rasa jenuh terhadap kehidupan, maka periksa hubungan kita dengan orang tua kita. Baik mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal dunia. Sebab bakti anak dalam Islam terhadap orang tua tidak terputus sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nanti bakti itu akan terputus kalau anak dan orang tuanya sudah sama-sama meninggal dunia. Asyukru bil qalb. Orang yang bersyukur dengan hatinya selalu merasa bahwa yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain-lain yang menghantarkan nikmat itu kepada kita, yang menjadi perantara sampainya nikmat itu kepada kita, mereka hanyalah sabab, mereka hanyalah jalan yang juga diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menjadikan jalan itu sebagai Tuhan. Tetap Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyukru bil lisan. Orang bersyukur kepada Allah lewat lisannya. Keluar as-sana, keluar puji-pujian kepada Allah. Keluar ucapan syukur kepada Allah bil mahamid, dengan membaca sekurang-kurangnya kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah yang sudah Allah berikan. Dan yang ketiga, syukrul jawarih, mengajak seluruh anggota tubuh kita untuk bersyukur dengan cara menundukkan dan memberikan kuasa kepada akal untuk melawan hawa nafsu kita, sehingga yang menjadi motor dalam kehidupan kita adalah akal kita. Maka jika orang dipimpin oleh akalnya, perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan adalah perbuatan yang baik. Maka jika orang dipimpin oleh akalnya, ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan yang baik. Tetapi jika mereka dipimpin oleh hawa nafsunya, maka mulai muncul kata-kata buruk, mulai muncul perbuatan-perbuatan buruk. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tuba liman kana akluhu amiran. Beruntung orang yang dalam kehidupan ini akalnya dijadikan pemimpin. Wa hawahu asiran, hawa nafsunya dia belenggu, hawa nafsunya dia ikat. Maka hawa nafsu tidak bisa keluar sembarangan, sebab yang memimpin dirinya adalah akal. Dan ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka jika akal yang mulia ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seolah-olah tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, seolah-olah tidak mendengar mana panggilan yang baik, mana panggilan yang buruk, maka ketika akal ini disia-siakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan derajat manusia itu sebagaimana tertuang dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh telah kami cipta manusia dengan kesempurnaan yang luar biasa, melebihi kesempurnaan malaikat, melebihi kesempurnaan jin, dan melebihi kesempurnaan makhluk yang lain. Tapi ketika alat untuk menjadi sempurna ini tidak digunakan dengan baik, yaitu akal, maka summa radadnahu asfala safilin, akan aku kembalikan manusia itu ke derajat yang paling rendah sekali. Kalau sudah ada di derajat yang rendah, maka banyak kita saksikan di dalam Al-Quran manusia-manusia yang seperti itu dikatakan ulaika kal an'am, manusia yang akalnya tidak digunakan, hawa nafsunya dikedepankan. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih bejat dari binatang ternak. Maka jika binatang buang kotoran di tempat-tempat ramai, kita masih bisa mentolerir karena mereka tidak punya akal. Tetapi jika manusia yang punya akal melakukan keburukan-keburukan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan hal-hal yang dulu terasa sangat memalukan sekarang sudah seperti sengaja dipertontonkan. Mereka-mereka yang membuka auratnya, yang dulu dianggap sebagai satu perbuatan tabu, tapi sekarang seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Bahkan orang-orang yang menutup badannya dianggap sebagai orang aneh. Dunia sudah mulai melihatkan perubahan yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya menginformasikan kepada sahabat, yang kala itu sahabat tidak pernah berpikir dalam akalnya akan ada zaman seperti itu. Apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti satu zaman pada umatku di mana kebaikan dianggap keburukan dan keburukan dianggap kebaikan. Sahabat bertanya kepada Rasul, masa iya ya Rasul ada umatmu yang punya akal pikiran menganggap buruk sebagai baik dan menganggap baik sebagai buruk? Lalu kata Rasul, zawadzalika kain, itu akan terjadi pada umatku. Dan sekarang sudah mulai terlihat bagaimana kebaikan-kebaikan dianggap oleh sebagian orang sebagai keburukan, dan bagaimana keburukan-keburukan dijunjung tinggi bahkan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus berusaha menumbuhkan syukur kita kepada Allah, terus berhusnuzon kepada Allah, terus berbaik sangka kepada Allah. Bahkan ketika satu keburukan terjadi pada kita pun tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wa yu'tihi du'a wa qad la yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul ijabah. Ada hamba-hambaku yang aku pilih, mereka istiqomah dalam berdoa. Mereka rajin berdoa, memohon kepadaku, bukan mengatur aku. Doa mereka adalah menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan aku, bukan mereka tengah mengatur aku. Maka ketika doa itu tidak berisi tentang dosa, ketika doa itu tidak berisi tentang keburukan, maka mesti doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya kita tidak memahami bagaimana cara Allah mengijabah doa kita. Maka Rasulullah SAW memberikan panduan bahwa setiap doa yang kita untaikan itu mesti diijabah oleh Allah. Karena dalam Al-Quran Allah sudah menjamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doamu. Maka jangan pernah munculkan keraguan ketika berdoa, seolah-olah Allah adalah zat yang tidak mampu untuk mewujudkan doa kita. Maka keraguan-keraguan yang semacam ini akan membawa kita pada kejenuhan dalam berdoa. Maka ada orang, kata Nabi, yang nanti ketika mereka sudah berdoa, mereka protes. Qad da'autu, aku sudah berdoa, wa qad da'autu, lalu aku berdoa lagi, falam ara astajibuni, tapi aku tidak melihat doa-doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka mereka termasuk orang-orang yang pengen disegerakan diijabah doa-doanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 jawaban atas doa kita. Yang pertama, kata Nabi, ayyu'ajjilalahu fid dunya. Ada sebagian orang yang berdoa kemudian doanya diijabah ketika mereka masih hidup di dunia. Yang kedua, wa ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Ada doa orang yang sengaja disimpan oleh Allah, di dunia tidak diijabah, tetapi nanti akan Allah berikan ganjarannya di dalam kehidupan akhirat. Dan ketika mereka menyaksikan bahwa simpanan doa mereka yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diturunkan ke dunia, melihat begitu luar biasanya, sampai kemudian mereka berujar, ya Rabb, jika tahu bahwa ganjaran doa di akhirat ternyata seperti ini, maka mendingan dulu ketika hidup di dunia doaku jangan diijabah, biar tersimpan saja untuk kehidupan akhirat. Maka jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mengijabah doa kita. Jika sampai mati tidak kita rasakan, mesti doa itu Allah akan ijabah di akhirat. Atau yang ketiga, kata Nabi, doa yang kita untaikan kepada Allah dijadikan sebagai penawar atas musibah-musibah, bencana-bencana yang mestinya turun kepada kita, lalu dibelokkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa-doa kita. Maka banyak musibah-musibah yang kemudian belok dalam kehidupan kita lantaran kekuatan doa kita. Maka terus berdoa dan jangan pernah ragu bahwa doa kita mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya dapat kita upayakan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ketika nikmat itu terasa kurang, terus berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ketika merasa nikmat itu berlebih pun terus berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Hingga nanti dia akan sampai pada satu tempat di mana tidak ada lagi rasanya antara kurang dengan lebih, sama responnya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan pernah jenuh dan jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering hamba memohon kepada Allah, semakin menandakan bahwa hambaku sangat membutuhkan aku. Maka Allah girang, Allah gembira ketika ada hambanya yang selalu merasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan waktu tersisa dengan sebaik-baiknya. Terus berusaha untuk melakukan aneka macam kebaikan sampai dengan akhir hayat kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam kebaikan ini membawa kita menjadikan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan ditempatkan di puncak kebaikan Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la yadhhaban liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Susan ala awwalin rafiq Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala sadiqil masduq Sayyidina Abi Hafsin Umar al-Faruq wa ala zawjil bintain Sayyidina Uthman bin Nurayn wa ala bi'ammihi al-ghalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala sittatil baqin radhiyallahu anhum ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anna wa anhum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadhala al muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin wa dammir a'da'aka Israil a'da'ad din. Allahumma badil syamlahum. Allahumma farrig jam'ahum. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Salam.